Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 8 SMP Sunan Giri. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Tetap semangat? Semangat ya untuk belajar secara daring dalam jaringan ini. Ya, di pagi hari ini tentunya anak-anak sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan penuh semangat, dengan penuh optimis anak-anak mengikuti materi pembelajaran pada hari ini. Ya anak-anak, mari kita awali materi pelajaran ini dengan bacaan Fatihah. Mari kita membaca Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan bacaan Fatihahnya tadi Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Materi pelajaran dapat berjalan dengan lancar. Anak-anakku juga dapat memahami, menyerap ilmu yang dipelajari hari ini, sehingga dapat dimanfaatkan baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam praktek. Ya anak-anak, di awal materi ini saya sedikit mengingatkan kembali dari materi yang sebelumnya, yaitu latar belakang prakarya, kemudian pengertian prakarya, setelah itu pengertian apa itu bahan lunak, kerajinan dari bahan lunak. Dibagi berapa saja bahan lunak itu? Ada dua macam, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Kalau bahan lunak alami itu bisa diambil atau diperoleh dari alam di sekitar kita, misalnya tanah liat, aneka tanaman dan lain-lain. Kemudian bahan lunak buatan yaitu bahan yang diperoleh atau yang berasal dari industri atau pabrik, misalnya plastik, karet, dan bahan-bahan yang lain. Nah, itu anak-anak ya. Setelah ada dari beberapa pertemuan kemarin ya, pertemuan pertama, kedua, kemudian ulangan harian. Nah itu anak-anak, dalam ulangan harian kemarin saya kira anak-anak sudah belajar dengan baik dan nilainya sudah masuk pada data ya anak-anak. Alhamdulillah banyak yang bagus dan ada satu dua yang sekiranya perlu belajar lagi. Nah itu anak-anak ya. Dan untuk prakteknya sudah ada beberapa yang sudah mengirim hasil praktek ya, saya anggap itu bagus karena yang sudah mengirim itu menunjukkan keseriusan dalam hal belajar. Nah, yaitu meskipun hasilnya masih ada kekurangan, tapi saya anggap mempunyai nilai lebih karena itu tadi tertib dalam mengerjakan ya. Kita lanjut saja anak-anak pada bab 1 prakarya materi pembelajarannya, yaitu kerajinan bahan lunak. Nah ini, jadi saya pertegas, saya perjelas lagi dari hasil praktek kemarin. Setelah saya evaluasi, ternyata ada beberapa hal yang perlu dipahami lagi ya. Jadi nanti anak-anak dalam praktek ini, jadi saya anggap dalam minggu yang kemarin itu sebagai tahap pengenalan. Jadi masih ada yang bingung, ada yang kurang jelas. Nah ini saya perjelas lagi dan kalian bisa memperhatikan agar nanti dalam pelaksanaan prakteknya anak-anak tidak bingung. Jadi apa-apa yang perlu dilakukan. Ya ini saya jelaskan lagi. Yang perlu dipersiapkan adalah bahannya.
Jadi bahan ini anak-anak sangat mudah sekali untuk mencari. Di lingkungan sekitar kalian itu kan ada tanah, tidak mungkin tidak ada tanah liat ya, misalnya di pekarangan rumah, di sawah, di kebun itu ada tanah liat. Terus jenis tanahnya apa Pak? Tanahnya terserah, pokoknya kandungan pasirnya sedikit. Jadi jangan mengambil tanah yang banyak kandungan pasirnya, nanti sulit untuk dibentuk ya. Jadi tanahnya terserah, yang penting itu tadi. Kemudian ya, praktek prakarya kelas 8 ini mengolah tanah liat atau lempung menjadi bahan gerabah atau keramik dengan teknik basah. Nah, coba kita ulas satu persatu. Nah, ini setelah dicari tanah liatnya ada, kan masih berupa bongkahan-bongkahan, baik bongkahan besar maupun kecil, itu dilembutkan. Nah, dilembutkan pakai alat palu ya. Nah, ini dilembutkan dulu. Setelah itu bisa dijemur. Nah, ini sebelumnya saya perjelas lagi kalau itu tadi sekilas tentang pencarian bahan yang harus diperoleh dari daerah sekitar. Nah, ini proses pengolahan bahan tanah liat alam secara manual basah merupakan proses yang paling sederhana. Nah, ini bukan proses yang rumit ya. Karena bahan yang diolah merupakan bahan tanah liat ya, yaitu bahan tanah liat alam yang dapat digunakan secara langsung untuk membentuk benda, misalnya benda keramik, tanpa mencampurkan dengan bahan lain. Nah, ini ya. Jadi cukup tanah liat itu saja sudah bisa dibuat bahan kerajinan. Tanah liat manual basah ini biasanya dilakukan oleh perajin keramik tradisional. Nah, ini kalau diproduksi secara umum, tapi kalau untuk praktek ya bisa dilakukan oleh anak-anak atau siswa-siswa. Nah, ini. Kemudian alatnya berupa apa saja? Nah, ini yang perlu disiapkan adalah ember atau bak, kemudian pengaduk, saringan, bisa saringan kotak itu atau saringan bulat, bisa saringan santan pinjam ya di dapur sebentar, nanti dibersihkan lagi. Kemudian gayung ini adalah cebok. Kemudian meja atau tempat yang rata, misalnya di di plesteran di depan rumah atau di sekitar rumah itu ada plesteran, kemudian dikasih alas plastik. Di situ bisa anak-anak menerapkan. Kemudian bak penyimpanan bahan setelah nanti bahan jadi. Nah, bahan tanah liat yang ada alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita itu sangat banyak sekali, seperti tadi yang sudah saya ungkapkan di depan. Nah, ini anak-anak, tahap pertama yaitu penjemuran tadi ya, dijemur dulu. Nah, ini tujuannya apa penjemuran? Kalau sudah kering nanti mudah untuk dijadikan bongkahan-bongkahan kecil. Nah, ini sebaiknya bongkahan tidak terlalu besar tapi potongan kecil-kecil agar air dalam air cepat keluar dan merata pada seluruh permukaan tanah. Karena dalam kondisi kering, daya ikat partikel-partikel tanah liat menjadi rendah. Nah, itu tadi. Jadi diusahakan tanahnya itu yang kecil-kecil dan tidak banyak mengandung batu. Jadi campuran batunya jangan banyak.